Arsy dan kursi ini adalah mengimani sesuai dengan hakikatnya. Namun di kalangan ahli bid'ah mereka mentakwilnya, diantaranya arsy ditakwil dengan kerajaan atau kekuasaan Allah. Adapun menurut ahli sunnah, arsy adalah sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini insyaallah. Jadi pembahasan malam ini adalah sebagai bahasan tambahan terhadap apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, atau sebagai sebagai tambahan ijma'nya para as-salaf. Kalau Al-Qur'an jelas ya, penetapan dalam masalah-masalah akidah seperti nama dan sifat Allah. Tiap perkataan sahabat yang berbicara tentang perkara gaib, tentang perkara sifat-sifat Allah misalnya, seperti perkataan Ibnu Abbas, itu dianggap marfu'. Dianggap marfu', arti marfu' itu adalah dianggap sampai penyandarannya itu kepada Nabi, kecuali dalam urusan-urusan hukum. Kalau urusan-urusan hukum, perkataan sahabat ya tidak bisa dihukumi marfu', kecuali adanya qarinah. Ya. Adanya qarinah itu seperti perkataan sahabat misalnya, kami melakukan ini di zaman Nabi. Nah, itu berarti marfu'. Atau kami diperintah misalnya, berarti yang memerintah adalah Nabi. Berarti perkataan sahabat tersebut dianggap sampai kepada Nabi atau dianggap Nabi yang berbicara. Tapi kalau sekedar perkataan sahabat semata-mata dalam hukum, maka tidak kita anggap marfu', kecuali dalam perkara apa? Gaib. Karena tidak mungkin sahabat berbicara gaib dari apa? Ra'yunya. Tapi kalau masalah hukum bisa jadi ijtihadnya. Bisa jadi ijtihadnya dan bisa jadi salah ijtihadnya. Kan banyak terjadi ijtihad sahabat yang salah. Ya. Lalu ijtihad sahabat yang satunya benar. Banyak. Seperti kasus masalah yang di perjalanan ketika nggak ada air, mereka tayamum, setelah selesai sholat mereka mendapati air. Nah, itu ijtihad yang satu benar, yang satu salah dalam kasus itu. Contoh lagi misalnya perkataan Ibnu Mas'ud tentang sirat. Sirat gaib bukan? Gaib, masalah gaib, sirat. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, balagani anna sirat ahadun minas sayf wa adaqqu minas sya'ra. Sampai kepadaku berita bahwasanya sirat, kata Ibnu Mas'ud, ini bukan Nabi yang ngomongnya, bukan, Ibnu Mas'ud yang ngomong. Sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini kita tetapkan Ibnu Mas'ud, walaupun dia termasuk, nanti juga ada perkataan Ibnu Mas'ud di sini akan kita bahas nanti tentang masalah arsy, jarak antara arsy dan kursi dan seterusnya, jarak antara langit dan langit berikutnya. Ibnu Mas'ud yang bicara, namun itu dihukumi marfu', dihukumi Nabi, sampai kepada Nabi riwayatnya. Taib. Maka setiap perkataan sahabat atau ijma sahabat tentang sifat-sifat Allah kita anggap marfu', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menetapkannya. Jadi judul kita malam ini Mu'taqadu Ahli Sunnah wal Jamaah fil Arsy. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang arsy, nanti tentang kursi. Ya. Baik, para jamaah sekalian, di kitab-kitab akidah itu dibahas masalah arsy ini. Kenapa? Karena tadi ada yang menyimpang, ada yang menafsirkan lain. Maka dibahas oleh para ulama, diantaranya misalnya dalam kitab Ushulus Sunnah karya siapa? Antum pasti jawabannya Ushulus Sunnah. Yang antum kenal Imam Ahmad, padahal yang ngarang Ushulus Sunnah itu namanya mirip banyak, seperti Ushulus Sunnah karya Imam Al-Humaidi juga Ushulus Sunnah namanya. Ada lagi Ushulus Sunnah ya Imam Ahmad ya, yang masyhur. Ada lagi Ushulus Sunnah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isa Al-Maliki, yang masyhur dengan Ibnu Abi Zamanin. Ibnu Abi Zamanin yang wafat tahun 399 di abad keempat. Nah, itu beliau di kitab Ushul Sunnahnya membahas tentang arsy. Ya, beliau mengatakan babul imani bil arsy, bab
keimanan kepada arasy. Lalu beliau mengatakan wa min qauli ahli sunnah anna Allah azza wa jalla khalaqal arsya wa ikhtasahu bil 'uluwi wal irtifa'i fawqa jami'i ma khalaqa. Di antara keyakinan ahli sunnah bahwasanya Allah menciptakan arasy dan Allah mengkhususkannya dengan ketinggiannya Allah, yakni Allah tinggi di atas arasy. Wal irtifa' fawqa jami'i ma khalaqa. Tsumma istawa 'alaihi kaifa syaa. Allah tinggi, naik, lalu istiwa di atas arasy sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kama akhbara an nafsihi fi qawlihi ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, sebagaimana telah Allah kabarkan tentang dirinya, yaitu Allah berfirman ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Baik. Kemudian masalah keimanan kepada arasy ini itu tidak ada perselisihan para ulama ahli sunnah. Berarti kalau ahli sunnah ijma tentang arasy dan keyakinan terhadap arasy dan apa makna arasy, ijma sepakat, berarti yang menyelisih itu adalah ahli bid'ah. Setiap ulama ijma lalu ada yang menyelisih, maka yang menyelisih itu adalah sesat. Itu konsekuensi menyelisih ijma. Beda dengan menyelisihi jumhur. Menyelisihi jumhur bahkan bisa jadi yang menyelisihi mayoritas itu bisa jadi benar. Jadi kalau masalah khilafiyah ada pendapat jumhur mayoritas, ada pendapat minoritas, itu bukan menunjukkan benar salah. Tapi kalau ada ijma lalu ada yang menyelisihi, maka itu konsekuensinya benar salah. Jelas ya? Ijma tentang arasy dan ijma ulama ahli sunnah tentang masalah arasy. Imam Abu Abdillah atau Ibnu Battah Al-Akbari, beliau termasuk ulama Hanabilah, ulama Hambali. Jadi para jamaah, ternyata setiap ulama-ulama yang mereka sama dalam pembahasan akidah, nggak ada perbedaan, tapi mereka berbeda dalam madhab fikihnya. Ulama Hambali, ulama Syafi'i, ulama Maliki. Lihat tadi Imam Ibnu Zamani itu ulama Maliki, sekarang Imam Ibnu Battah Al-Akbari dia ulama Hanabi atau ulama Hambali. Jadi urusan fikih tidak masalah. Monggo silahkan mau Hambali mau Syafi'i, tidak haram. Yang haram itu ketika bermadhab dalam urusan akidah. Tidak boleh seorang muslim akidahnya ini madhab Mu'tazili, Syi'i, Qadari, Jahmi, Asy'ari, Maturidi, Kulabi. Tidak boleh. Harus satu madhab salaf, madhab ahli sunnah wal jamaah. Makanya kata para ulama, sebuah kaidah disebutkan la ta'adudiyyata fil imani wal i'tiqad. Tidak ada ta'addud dalam urusan iman dan akidah. Maksudnya tidak ada madhab yang beraneka ragam dalam urusan akidah. Lihat para ulama kita. Ulama Syafi'iyah akidahnya sama. Ulama Hanabilah akidahnya sama. Ulama Malikiyah akidahnya sama. Dari mana kita tahu sama? Dari kitab-kitab mereka. Karena mereka menyusun kitab-kitab akidah dari zaman ke zaman, di setiap abadnya itu, dan ini membuktikan kalau akidah mereka satu. Akidah ahli sunnah itu otentik, satu, sama, tidak ada khilaf, ijma. Kecuali satu saja dalam masalah apa jemaah? Ijma tentang akidah ulama kecuali satu saja, yaitu tentang iman. Siapa yang menyelisihi? Yani ulama ahli sunnah yang menyelisihi Imam Abu Hanifah. Ini semua ulama ahli sunnah tentang iman sama kecuali satu saja, Imam Abu Hanifah. Namun Imam Abu Hanifah tetap kita katakan ulama ahli sunnah, walaupun menyelisih dalam pokok, yaitu termasuk dikenal dengan murji'ah, dan murji'ah disebut di situ murji'ah fuqaha. Namun Imam Abu Hanifah tetap kita sebut ahli sunnah. Kenapa? Karena penyimpangannya hanya satu poin saja dalam akidah. Berbeda dengan ahli bid'ah yang memang menyimpang bukan satu poin saja, dalam sifat Allah sesat, dalam masalah takdir sesat, dalam masalah iman sesat, dalam masalah takfir sesat, dalam masalah sikap kepada penguasa sesat. Kalau Imam Abu Hanifah satu saja. Bahkan ulama-ulama ahli sunnah pun ada yang tergelincir dalam mentakwil sifat, seperti Imam Nawawi mentakwil sifat jatuh,
namun tetap dia disebut ahlu sunnah. Karena ketergelincirannya adalah ketergelinciran yang dasari karena ketidaksengajaan, dan dia tidak menyeru kepada akidah. Maka tidak bisa kita katakan Imam Nawawi itu Asy'ari karena mentakwil sifat. Termasuk bahkan Imam Ibnu Huzaimah punya Kitabut Tauhid, beliau itu namanya Kitabut Tauhid, akidah ahli sunnah disebutkan. Namun beliau terjatuh kepada takwil ketika mensikapi hadis surah. Hadis surah itu hadis tentang bentuk, artinya hadis yang bunyinya innallaha khalaqa Adam ala suratihi, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Nah ini bentuknya ini apakah bentuknya Allah atau bentuknya Adam? Nah Imam Ibnu Khuzaimah jatuh kepada takwil di situ. Seorang imam besar jemaah. Makanya beruntung ketika seorang muslim diselamatkan di dalam masalah pembahasan nama dan sifat-sifat Allah. Karena banyak ulama besar aja jatuh kepada kesalahan, kepada takwil. Maka alhamdulillah ketika ulama kita ahli sunnah menjelaskan kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah sehingga orang lurus akidah tentang sifat-sifat Allah, ini kita patut bersyukur. Ya. Taib. Al-Imam Ibn Battah mengatakan tentang ijma ini, babul iman bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi, bab keimanan bahwasanya Allah azza wa jalla itu beristiwa di atas arasnya, ba'inun min khalqihi, tidak menyatu dengan makhluknya tapi terpisah dari makhluknya, Allah di atas aras. Wa ilmuhu muhitun bi jami' khalqi, namun ilmunya meliputi makhluknya. Jadi Allah itu zatnya istiwa di atas aras, tapi ilmunya di mana-mana. Maka kalau antum disebutkan Allah itu di mana-mana loh, iya, antum jawab iya, Allah di mana-mana, tapi apanya? Ilmunya. Allah di WC, ilmunya iya. Tapi kalau zatnya naudzubillah min dzalik, menyebut Allah di tempat kotor. Tapi ilmunya Allah tahu dimanapun. Makanya inilah perkataan para salaf. Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di langit, di atas makhluknya, istiwa di atas arasnya, Allah azza wa jal. Namun ilmunya di mana-mana tempat, di setiap tempat. Ya. Maka kalau mengatakan Allah di mana-mana, jangan disalahkan dulu. Apa yang dimaksud Allah di mana-mana? Ini kita selalu begitu. Penuntut ilmu selalu merinci apa maksudnya. Ya. Jangan sampai memutlakkan jika perkataan itu benar. Yani jika perkataan bisa benar, bisa salah, itu harus dirinci. Ketika ada orang mengatakan Allah di mana-mana, kufur, syirik apalagi. La, tanya dulu apa yang kau maksud Allah di mana-mana. Ternyata ilmunya benar. Kita setuju. Tapi kalau zat Allah di mana-mana, apalagi zat Allah di hatiku. Jadi Allah di hatiku, boleh nggak mengatakan Allah di hatiku? Iya, maksudnya ilmu Allah. Allah tahu apa yang ada di isi hati kita, tuh tahu Allah azza wa jalla. Terus perhatikan, ajma'al muslimun, kata beliau, kaum muslimin minas sahabah wa tabi'in, dari kalangan sahabat tabi'in telah sepakat, wa jami'u ahli ilmi minal mu'minin, dan seluruh umat mukmin, seluruh orang-orang beriman sepakat, anna Allah tabaraka ta'ala ala arsyihi fawqa samawatihi, Allah istiwa di atas arasnya, Allah di atas langit, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluk. Nah, jadi jangan ragu ketika ada orang yang mengatakan yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak istiwa di atas aras, kita katakan itu ijma, menyelisihinya adalah sesat. Ya, menyelisihinya adalah sesat. Nah, sekarang kita kaji. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Isya jam berapa ya? Kita terlambat tadi, macet, ternyata arus balik katanya. Arus balik apa? Ternyata arus balik. Kita santai, kita tadi ke Malang, sepi-sepi saja. Makanya tadi kami ke sini pas-pasan waktunya, ternyata subhanallah macet total. Taib. Jam berapa ya? Isya? Jam 37 ya? Jam 7 ya? Nyampe jam 7? 37. Subhanallah. 37. Yalah khair. Kita coba ringkaskan. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah yu'minun bi arsy Rahman. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya arasy Allah Subhanahu wa taala
adalah makhluk. Perhatikan ini, makhluk, ya. Azimun, karimun, majidun, yang disifati 3 sifat, yaitu azim, makhluk Allah yang disifati 3 sifat, azim, karim, dan majid. Dan ini Allah sebutkan di dalam banyak ayat jemaah ya, bukan 1, 2, enggak, banyak ayat, namun kita pilih di surah At-Taubah ayat 129, itu yang menunjukkan Arsy disifati Al-Azim. Allah mengatakan, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Terus di surah Al-Mu'minun ayat 116, Allah sifati Arsy dengan Al-Karim. Azim artinya apa jemaah? Azim itu agung, yakni bobot timbangannya juga berat gitu. Itu Arsy. Maka dalam zikir Nabi yang dibaca 3 kali di waktu pagi dari 4 kalimat ini, subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi. Subhanallah, wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Di situ Nabi katakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya yang sebanyak apa pujian tasbihnya, wa zinata arsyih, seberat bobot timbangan Arsy. Jadi seberat bobot Arsy. Berapa beratnya? Arsy makhluk yang paling agung. Dengan malaikat besar mana jemaah? Agung mana dengan malaikat? Arsy. Arsy dipikul oleh para malaikat. Berarti menunjukkan Arsy yang paling besar, yang paling agung di antara makhluk Allah. Ingat ya. Jadi Arsy makhluk Allah yang paling agung. Nanti juga kita akan sebut Arsy makhluk Allah yang paling tinggi, nanti akan kita bahas. Terus dalil yang berikut, Arsy disifati apa? Al-Majid. Surah apa? Al-Buruj. Al-Buruj ayat 15. Dzul Arsyil Majid, fa'alu lima yurid, dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an lafaz Arsy Allah sebut sebanyak 33 kali, lafaz Arsy, ya. Dan Allah mensifati 3 sifat itu. Demikian pula dalam hadis jemaah. Ketika Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, apabila mendapat kesulitan, boleh membaca doa atau membaca zikir. Yaitu zikir yang lafaznya lafaz tauhid, dan disebutkan di situ sifat-sifat Arsy. Ini kita dapat faedah dari mana? Dapat faedah apa dari doa ketika Nabi mendapat kesulitan ini dengan disebutkan lafaz-lafaz tauhid? Maknanya berarti tauhid adalah penghilang kesulitan dunia dan akhirat. Terus yang kedua, dikir-dikir yang agung mesti disebutkan di situ lafaz-lafaz dari makhluknya yang agung pula, yaitu apa? Arsy. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal qard. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, kana yaqulu. Kalau ada kana ya, perhatikan jemaah, ketika digabungkan dengan fiil mudhari', yaqulu kan fiil mudhari'. Ada kana di situ, kana fiil madhi naqis. Ketika disambungkan dengan fiil mudhari' itu berfaedah istimrar, berfaedah terus-terusan, kebiasaan. Maka orang yang paham bahasa Arab akan menerjemahkan Nabi SAW terbiasa apabila mendapat kesulitan belum membaca. Kenapa? Ada kana digabung dengan fiil mudhari', maka terbiasa. Jadi Nabi membiasakan baca ini ketika mendapat kesulitan. Yaitu kata Ibnu Abbas belum membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil. Yang terakhir apa? Karim. Ini baca jemaah. Kesulitan apa saja loh ini. Ajarkan anak-anak kita, barangkali dia ujian di sekolahnya sama kesulitan. Bagi anak kita pelajaran sekolah ujian kesulitan bagi dia, baca doa ini. Semua kesulitan dunia. Sekarang apalagi di musim pandemi banyak yang sulit-sulit. Teman-teman kita itu, Ustaz,
Mobil ana sudah hilang satu-satu katanya. Kenapa? Dijual. Kenapa? Corona. Gara-gara corona untuk makan jual mobil. Tadinya punya 2 tinggal 1, punya 3 tinggal 2. Banyak orang yang kena dampak. Bahkan perceraian 80% dari pihak wanita katanya disebabkan karena corona ini. Nah, itu laki-laki yang harus bisa menenangkan keluarganya, jemaah. Ya, kita laki-laki yang jauh pandangan ke depan, yang harus kuat, kokoh, tegar di atas badai, ya, yang menerpa keluarga kita. Karena wanita lemah, apalagi wanita memang memiliki tabiat matre, jadi susah sedikit langsung limbung para jemaah. Maka antum harus kuatkan mereka, yakinkan betapa pentingnya sabar di masa pandemi ini, betapa pentingnya hidup qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah, dan selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Tanamkan itu. Karena banyak katanya perceraian itu di masa sekarang pandemi ini, ya, karena sebab ya efeknya yang kerja diputus pekerjaan atau di PHK dan semisalnya. Itu kesulitan para jemaah. Kesulitan hidup, baca doanya. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa ketika menjenguk orang sakit juga demikian. Ada arasnya, doa jenguk orang sakit. Man ada maridan lam yahdur ajaluh. Siapa yang menjenguk orang sakit selama belum sekarat, lalu faqala indahu sab'am mirar, lalu dibaca di sisi orang sakit 7 kali, bacanya apa? As'allahal azim rabbar arsyil azim an yashfiyaki atau an yashfiyaka, tergantung domirnya. Kalau perempuan an yashfiyaki. Dibaca berapa? 7 kali. As-Allahul Azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Azim, Rabb, pemilik, penguasa, pengatur arasy Allah yang agung. Jadi yang agung itu disifati kepada Allah, juga disifati kepada arasy. Apa kata Nabi janji? Ini janji Nabi. Ini berdasarkan wahyu. Illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali pasti Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi kadang-kadang jemaah, dahsyatnya doa ya, ketika ada kata-kata arasnya nih, bisa jadi dia sudah berobat kemana-mana ada sembuh-sembuh. Bisa jadi dengan doa antum. Namun syaratnya datangi jenguk, bukan dari jauh. Karena syaratnya tadi, ini syarat ini man syartiyah. Man, siapa yang ini penuhi syaratnya apa? Man ada maridan, menjenguk orang sakit. Ya, apalagi kalau bisa sambil disentuh mana yang sakit, itu juga diantar bentuk, ini kan bentuk ruqyah, ini bentuk ruqyah. Makanya jemaah kalau menjenguk orang sakit, intinya yang pertama menghibur, yang kedua ini loh, mendoakan ini. Jangan antum jenguk orang sakit malah tambah membuat orang semakin parah penyakitnya. Sakit apa iki lho Pak, aku ini sembuh iki demam. Wah, corona iki, mati tonggoku kene. Loh jemaah, harus dihibur. Alah gampang ini penyakit, insyaallah mudah, ini banyak, ini obatnya kemarin, ini cukup minum madu, ini waras insyaallah. Enak orang, oh iya, semangat para jemaah. Sering ucapkan kata-kata sembuh, 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 supaya dia menjadi timbul optimis untuk sembuh. Gitu lah jemaah, optimis. Jadi sering sembuh insyaallah khair, tonggoku sembuh. Ojo sing pahit-pahit. Tonggoku wingi yo koyo ngene lho sakite, mbok obate ndak ono, maro-maro mati besok. Langsung dia kejang jemaah. Doa ya enggak, coba doa ya. Taib. Kemudian yang kedua, akidah Ahlussunnah tentang aras. Wa manal aras fi tilkal ayati wa ghairiha as-sariru. Dan makna aras menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah sesuai dengan apa yang zahir dari ayat. Itu aras artinya ya singgasana, ya. Tempat duduk, singgasana. Yang dimaksud dengan ayat. Sebagaimana dalam surah banyak tadi ya, dalam surah-surah Al-Quran berapa kali Allah menyebut aras? Nah, sebanyak itu dan seluruh maknanya tidak ada perbedaan, yakni as-sarir, ya. Taib. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan tentang masalah ini, wa aqawilu ahli tafsir ala anna al-arsh huwa as-sarir wa anahu jismun mujassamun. Perhatikan kata Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah, ya.
Dan perkataan-perkataan para ulama ahli tafsir bahwasanya aras dia adalah sarir, dan itu perkataan yang benar. Wa nahu jismun mujassam, dan aras adalah yakni sesuatu, yakni benda, karena dia makhluk. Jisim khalaqahu Allah taala, yang Allah ciptakan aras tersebut. Wa amara malaika bihamlihi, yang Allah perintahkan malaikatnya untuk memikulnya. Wa ta'abbadahum bita'zimihi wa tawafi bihi, dan Allah perintahkan para malaikat untuk mengagungkan dan juga untuk tawaf. Nanti ada di surah bahwa para malaikat bertasbih di sekitar arsy. Nah, itu maksud bertawaf. Jadi tawafnya itu ada tawaf Baitul Ma'mur, ada tawaf para malaikat yakni mengelilingi arasy Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka yang ketiga dari akidah Ahlussunnah, Arsyur Rahman, arasy Allah a'dhamul makhluqat wa awsa'uha. Arasy adalah makhluk yang paling agung dan paling luas, paling besar dan paling luas. Sebagaimana tadi Allah banyak mensifati, ya, di antaranya Dzul Arsyil Majid, berarti kan juga Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Kenapa lafaz Ar-Rahman sifat Allah bukan Ar-Rahim? Karena lebih luas sifat rahmat Allah dengan ungkapan Ar-Rahman daripada Ar-Rahim, maka digandengkan dengan makhluk Allah juga yang paling luas, yaitu Arasy. Maka Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Banyak ayat-ayat yang menyebut Arasy. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang Arasy, wa huwa rabbul arsyil azim, ay huwa maliku kulli syai' wa khaliqihi, li'annahu rabbul arsyil azim alladhi huwa saqful makhluqat. Perhatikan kata Ibnu Qayyim, Allah lah Rabb arasy yang agung, yakni dialah Allah pemilik, penguasa, pencipta segala sesuatu termasuk arasy. Dan karena arasy dia makhluk yang agung, yang dia arasy itu adalah saqful makhluqat, yaitu atapnya seluruh makhluk. Yani maksudnya kalau atap yang paling apa? Yang paling tinggi, nggak ada lagi di atas aras makhluk. Wa jami'ul khalaiq minas samawati wal aradina wa ma fihima, ya, dan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya, wa ma bainahuma tahtal arsy, semuanya di bawah arsy, semuanya di bawah arsy. Nah, kemudian Dzul arsy ay sahibul arsy, disebutkan dalam ayat Allah mengatakan Dzul arsyil majid. Dzu artinya sahib, pemilik arsy, penguasa arsy. Al-ali ala jami'il khalaik, yakni yang Allah tinggi di atas makhluknya. Jadi arsy makhluk yang paling apa? Tinggi, makhluk yang paling luas, makhluk yang paling agung. Kemudian akidah Ahlussunnah yang keempat tentang arsy adalah wal arsy walil arsy hamlatan yahmilunahu minal malaikah. Bahwasanya arsy ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Nah, kita meyakini ini. Di surah Ghafir ayyuhal ikhwah ayat 7 yang diisyaratkan tadi oleh Imam Al-Baihaqi, yakni malaikat-malaikat itu tawaf, yakni berkeliling dan bertasbih. Perhatikan di surah Ghafir ayat 7, surah Ghafir itu namanya surah Al-Mu'min, ya, surah Ghafir. Dan di sini menunjukkan para jamaah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu orang yang didoakan oleh para malaikat, ya. Azan dulu. Baik. Tafadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akidah ahli sunnah tentang arash adalah meyakini bahwa arash ada yang memikulnya, yaitu para malaikat. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir ayat 7 dan di surah Al-Haqqah ayat 17. Di surah Ghafir ayat 7 banyak sekali faedah di situ para jemaah sekalian. Di antaranya Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul arash, wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Baihaqi, dia malaikat itu tawaf. Yani artinya ada di sekitar arash. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Yani mereka mensucikan Allah, bertasbih dengan memuji Rabb mereka, yani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perhatikan wa yastaghfiruna, dan mereka para malaikat tersebut, dan ini malaikat yang memikul aras loh, malaikat-malaikat yang agung, malaikat-malaikat pilihan, memikul aras Allah ini, mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada Allah bagi siapa? Perhatikan,
Satu, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Satu, mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Cara doanya malaikat ini apa? Dia sebut sifat Allah, dia puji dulu Allah. Dia mengatakan, mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmumu. Jadi disanjung dulu Allah, baru berdoa. Apa doanya? Faghfir, ampuni ya Allah, lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalanmu. Siapa yang mengikuti jalan? Maksudnya ahlu sunnah, yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Dari mana dalil kalau jalan Allah itu ahli sunnah, anijani jalan sunnah? Di dalam firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalan aku, kata Allah, jalan aku yang lurus, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Para ulama ahli tafsir, Ibnu Abbas, subul yang dimaksud dalam ayat adalah al-bid'ah wa dhalalat, kebid'ahan dan kesesatan. Lawan dari bid'ah apa jemaah? Sunnah. Berarti jalanku, maksud Allah di situ adalah sunnah. Nah, yang mengikuti jalan Allah jadi mengikuti sunnah. Siapa yang mengikuti sunnah? Ya ahlu sunnah. Jadi ayat ini adalah doa dari para malaikat yang memikul arasy Allah, doa ampunan kepada mereka bagi ahli sunnah. Inilah kehebatan ahli sunnah, kemuliaan ahli sunnah wal jamaah. Di antara doa malaikat wattaba'u, dan bukan malaikat sembarangan ini. Ini malaikat pilihan ini yang memikul arasy Allah. Wattaba'u sabilaka, dan orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim, jaga mereka ya Allah adzabal jahim, dari api atau dari azab neraka jahim. Orang beriman, orang yang bertobat, dan orang yang mengikuti sunnah didoakan oleh malaikat yang memikul arasy Allah dengan doa apa? Satu, doa ampunan. Yang kedua, dijaga dari api neraka. Dua ini loh jemaah, dua ini yang kita butuhkan. Dua ini yang kita butuhkan, ampunan dari Allah dan dihindarkan dari api neraka. Dihindarkan dari api neraka. Karena ada orang yang masuk surga namun masuk dulu neraka. Makanya doa minta surga kepada Allah itu doa yang berpasangan itu. Pasangan di situ, jangan satu saja, pasangan di situ. Yaitu minta surga dan langsung sekaligus minta dihindarkan dari api neraka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alal jannah salasa marat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang minta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan mendoakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar salasa marrat, maka siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka, qalatin nar, maka neraka pun akan mendoakan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Allah pun mengajarkan dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu pasangan itu. Jangan minta surga tok, jangan minta berlindung dari neraka tok, jangan, tapi digabungkan antara minta surga dan berlindung dari api neraka. Baik. Kemudian wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, di surah apa itu? Al-Haqqah. Nah, dan malaikat memikul arsy Rabbmu pada di atas mereka pada saat itu, yakni hari kiamat. Berapa jumlahnya? 8. Kata Syekh Fauzan kemarin, di dunia sekarang sebelum kiamat jumlahnya 4, nanti di hari kiamat jumlah malaikat yang memikul arsy berapa? 8. Taib. Bagaimana malaikat yang memikul arsy Allah? Sifatnya jemaah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi, udzina li an uhaddits an malakin min malaikatillahi min hamlatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan malaikat di antara malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah. Lalu Nabi menceritakan, innama baina syahmati udhuni ila atikihi, jarak antara daun telinganya atau jarak antara pundaknya ke daun telinganya, jarak antara pundak sini ke daun telinganya berapa? Masiratu 700 am. Jaraknya itu kalau kita berapa senti ini?
Nah, kalau itu malaikat jaraknya 700 tahun. Disebutkan dalam riwayat burung terbang. Jadi 700 tahun dari sini ke sini, 700 tahun jaraknya kalau burung terbang. Ya, ini menunjukkan agungnya malaikat yang memikul arasy Allah, karena makhluk Allah arasy adalah makhluk yang paling agung, sehingga harus dipikul oleh malaikat yang juga agung. Ya. Baik. Kemudian berikutnya para jamaah, tentang letaknya. Akidah Ahlussunnah tentang arasy adalah tentang letaknya yang kelima. Wal arsyu fawqal kursi bal fawqa kullil makhluqat. Bahwasanya arasy itu di atas kursi, bahkan arasy ya di atas seluruh makhluk. Jadi gambarannya, kata Imam Ibnu Qayyim, gambarannya begini. Lama kanatis sama muhitatan bil ardi kanat aliyatan 'alaiha. Ya. Ketika langit meliputi bumi, maka menjadilah langit itu di atas bumi. Lalu wala makanatil kursi muhitan bis samawat, manakala kursi itu meliputi langit, ya kan, dalam ayat kursi, ya, wasi'a kursius samawati wal ard, dan kursi Allah meliputi langit. Nah, kata Imam Al-Qayyim, ketika kursi itu meliputi langit, berarti letaknya, karena di mana letaknya berarti kursi? Ya di atas langit. Kana 'aliyan 'alaiha. Ayat kursi jemaah. Ayat yang paling agung dalam Quran. Lihat, ayat yang paling agung dalam Quran itu ayat kursi. Kalau ditanya ayatin a'dham fi kitabillah, al-jawab ayatul kursi. Adapun kalau ditanya surat yang paling agung dalam Quran, surat apa? Surat yang paling agung dalam Quran surat Al-Fatihah. Tapi ayat yang paling agung dalam Quran ayatul kursi. Disebut ayat kursi karena ada lafaz kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bahas. Dan kayaknya tadi nggak cukup cuman, jadi harus ada sesi 2. Pembahasan tentang aras sesi 2 nanti insyaallah. Nggak cukup, masih panjang ini. Belum nanti bahasan apakah aras itu kursi itu aras. Apalagi sudah bunyi-bunyi begini, ini membuat teredek ini kalau ada bunyi-bunyi nut begini ini. Ya. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, "Walamma kana al-'arsyu muhitan bil kursi kana 'aliyan." Manakala aras meliputi kursi, berarti aras di atas kursi. Makanya yang benar aras itu bukan kursi bukan aras. Nanti akan kita bahas pada pembahasan kursi. Nah. Baik, kemudian para jamaah, yang keenam, waqad akhbarana Allah Subhanahu wa ta'ala anna 'arsyahu kana 'alal ma' qabla an yakhluqas samawati wal ard. Akidah Ahlussunnah tentang arasy adalah yang keenam, Allah telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya arasy-Nya ada di atas air sebelum Allah menciptakan langit bumi. Jadi air itu ternyata, dan air yang dimaksud ini bukan air laut kita ya, tapi ada air sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya sudah ada ya di atas air. Perhatikan surah Hud ayat 7 para jemaah. Allah mengatakan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin. Tadi antum tulis judulnya apa? Arasy Allah ada di atas air kapan? Sebelum Allah menciptakan apa? Nah, berarti arasy duluan. Ya. Lihat di sini ayatnya, surat Hud ayat 7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Perhatikan, wa kana arshuhu 'alal ma, dan maksud dari wa kana arshu 'alal ma, dan sebelumnya, ini sebelum Allah ciptakan langit bumi, arshuhu, arasnya Allah ada di atas al-ma, di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yakni supaya agar dia Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini ayat ini memberitahukan bahwa arasy Allah ada di atas air sebelum. Dari mana lafaz sebelum? Kana di situ loh. Kan itu kan fi'il madhi. Kana ya arshuhu 'alal ma'. Baik. Qatadah, ulama tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan
wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan, ya, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah menyampaikan kepada kalian kaifa kana bad'u khalqihi qabla an yakhluqas samawati wal ard. Kata Qatadah dalam tafsir Tabari, Qatadah mengatakan dalam tafsir Tabari, yunbiukum rabbukum, Rabb kalian mengabarkan kepada kalian kaifa kan, bagaimana Allah Ta'ala bad'u khalqi, memulai ciptaannya, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi inilah keyakinan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaannya sebelum langit bumi itu, arsy sudah duluan ada di atas air. Kemudian pernah beberapa orang dari penduduk Yaman datang kepada Rasulullah bertanya tentang masalah yang ada kaitan dengan masalah ini, ya. Jadi penduduk Yaman, ya, termasuk dari kalangan juga orang-orang Baduy gitu, datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tentang di mana Allah, bagaimana Allah gitu. Maka Nabi pun mengatakan, perhatikan kata Nabi, kanallah walam yakun syai' ghairuh. Kata Nabi, Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya saat itu lam yakun, belum ada. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Nah ini. Jadi kata Nabi SAW, Allah itu telah ada, walam yakun syai' ghairu, dan saat itu sesuatu belum ada. Lalu wa kana arshuhu 'alal ma'. Lalu dia, Allah Subhanahu wa taala, arasnya Allah berada di atas air. Arasnya berada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah mencatat segala sesuatu dalam az-zikir. Az-zikir yakni Lauhil Mahfuz. Wa khalaqas samawati wal ard, dan lalu Allah menciptakan langit bumi. Oleh karena itu juga bisa jadi telah dicatat segala sesuatu dalam hadis sebelum apa jemaah? Allah ciptakan langit bumi berapa lama? Kata Allah maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sebelum Allah ciptakan langit bumi 50.000 tahun. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Kana Allah, yakni Allah telah ada, yakni adanya Allah. Kemudian saat itu belum ada sesuatu pun. Lalu Nabi mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma. Maka ayat tadi dan hadis ini menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan alam semesta, di mana bahwasanya arsy berada di atas air sebelum penciptaan langit bumi. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan juga dalam hadis yang lain, ya, kita sebutkan Nabi mengatakan wa arshuhu 'alal ma, juga sama. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa yang dimaksud dengan air, jemaah? Baik. Al-Hafidz mengatakan wa dhahirul hadis alladhi qablahu anna al-'arsy kana 'alal ma qabla khalqis samawati wal ard. Dan dhahirnya hadis alladhi qablahu, yang sebelumnya tadi, yang disebutkan hadis-hadis tadi, menunjukkan annal arsy, bahwasanya arsy kana 'alal ma, berada di atas air, qabla khalqis samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, ya. Wa yujma'u bi annahu lam yazal 'ala ma, wa yujma'u, dan disepakati, yang disepakati, ya, bahwasanya arsy Allah, disepakati bahwa arsy Allah lam yazal, senantiasa 'alal ma, ada di atas air. Ini disepakati maksudnya ulama ahli sunnah. Lalu walaisal murad bil ma, dan bukan yang dimaksud dengan air ma'al bahr. Bukan yang dimaksud dengan air adalah air laut, bukan. Bal huwa, namun dia ma'un, air tahtal arsy, air yang ada di bawah arsy. Kama sya'allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi artinya ini perkara gaib, jemaah. Jadi yang dipahami, jangan dipahami air laut dan semisal, pokoknya Allah menyebut air, ya sudah air yang kita pahami, ya. Namun bagaimana sifat-sifatnya perkara gaib, karena air yang ada di bawah arsy, bukan air yang ada di permukaan bumi, air laut. Kalau airnya laut ya seperti itu yang kita lihat, tapi ini adalah air yang ada di bawahnya arsy. Kemudian yang ke-7 terakhir, ya, masih ada, nanti kita lanjut di sesi kedua insyaallah.
Jadi nanti judulnya apa? Keyakinan Ahlussunnah tentang aras sesi 2. Baik. Terakhir, akidah Ahlussunnah tentang aras bahwasannya aras adalah atapnya surga Firdaus dan makhluk yang paling tinggi. Berarti surga yang paling tinggi surga apa? Dalam hadis disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan a'adaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Perhatikan para jamaah, lafaz seperti ini bukan pembatasan ya. Sesungguhnya surga itu 100 tingkatan yang disediakan untuk mujahid yang berperang di jalan Allah. Apakah maknanya berarti tingkatan surga cuma 100? Tidak, maksudnya 100 itu yang Allah siapkan untuk mujahid di jalan Allah. Ini kehebatan, kemuliaan mujahid di jalan Allah. Lalu ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Antara dua tingkatan tersebut, yakni antara satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya seperti langit dan bumi jaraknya. Lalu fa idza sa'altum, apabila kalian meminta kepada Allah, kata Nabi, fas'aluhu al-firdaus. Mintalah surga Firdaus. Jadi kita kalau saling mendoakan semoga antum dimasukkan ke dalam surga Firdaus ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Allahumma nas'aluka al-jannatal firdaus al-a'la. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga Firdaus yang paling tinggi. Semua yang hadir di masjid ini, semua saudara-saudara kita kaum muslimin juga semoga dikumpulkan kita bersama di surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena surga Firdaus surga yang paling tengah-tengah dan yang paling tinggi. Surga Firdaus itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya adalah arasy Allah, wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari surga Firdauslah mengalir sungai-sungai surga. Jadi sungai-sungai surga yang ada mengalirnya dari surga Firdaus karena dia yang paling tinggi para jemaah. Nah, lalu kita sering mendengar apa itu dalam doa setelah azan kita memohonkan ya kepada Allah untuk Rasul apa? Al-wasilah. Apa itu al-wasilah para jemaah? Al-wasilah itu adalah kedudukan tinggi di surga. Kata para ulama itu khusus bagi seorang hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-wasilah yang dimaksud bukan surga yang tertinggi, bukan. Surga tertinggi adalah apa? Al-Firdaus. Namun al-wasilah adalah tempat khusus yang ada di surga Firdaus. Jadi al-wasilah ada di surga Firdaus, namun di surga Firdausnya yang tingkatannya juga paling tinggi dan khusus. Gampangannya ya kawan, kalau untuk pemahamannya, satu ruangan tapi ada kamar khusus. Yang lain-lain pada tidur geletak, ada ruangan khusus di ruangan itu. Paham ya? Nah, ya ruangan khusus itulah al-wasilah. Yang lain-lain di semua kamar-kamar biasa. Atau istilahnya ini VIP ruangannya, yang lain-lain ekonomi. Itulah. Tapi ada di sebuah satu komunitas surga Firdaus. Itu yang paling tinggi di antara surga. Ya. Jadi al-wasilah itu tempat khusus di surga Firdaus yang paling tinggi yang dikhususkan hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Baik. Nah, Ibnu Mas'ud juga menceritakan seperti tadi yang saya sampaikan. Ibnu Mas'ud mengatakan ma baina sama'i dunya wallati taliha masirah 500 am. Jarak antara langit yang paling dekat dengan dunia, langit tingkat 1 dengan langit berikutnya itu 500 tahun. Wa baina kulli sama masirah 500 am. Masing-masing langit jaraknya 500 tahun. Kemudian wa baina sama as-sabi'ah, jarak antara langit 7. Jadi langit yang tertinggi langit 7 para jemaah. Lalu wa bainal kursi, jarak antara langit ke-7, langit yang paling tinggi dengan kursinya Allah itu 500 amin, juga 500 tahun. Wal arsy fawqas sama, dan aras ya di atas langit. Lalu wallahu tabaraka wa taala fawqa arsy, dan Allah tabaraka wa taala di atas arsy. Wa huwa ya'lam ma antum alaih, dan Allah tahu. Perhatikan para jemaah sekalian, tafsiran sahabat seperti itu pun adalah menunjukkan bahwasanya
Allah di atas aras namun ilmunya di mana-mana. Lihat kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala di atas aras namun dia tahu apa yang kalian lakukan dimanapun kalian berada. Itu maksud dari firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksudnya? Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat itu digandengkan dengan ayat Allah beristiwa di atas aras, lalu digandengkan dalam satu ayat dengan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Lihat surat Al-Hadid ayat 4, ikhwan. Di situ Al-Hadid ayat 4 digabungkan antara Allah di atas aras dengan Allah bersama makhluk. Kontradiksi tidak? Tidak, karena yang dimaksud Allah bersama makhluk yakni ilmu Allah. Karena itulah tuntutan dari tafsiran ayat, bukan takwil, bukan. Tuntutan ayat demikian. Allah bersama kalian di mana kalian berada yakni ilmunya Allah. Karena Allah mengatakan Allah istiwa di atas arasnya setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Taib. Nah, ini menunjukkan bahwa aras adalah atapnya surga Firdaus, ya. Taib. Wajib alaina wal iman bidzalika kullih, wajib kita untuk mengimani itu semuanya tanpa tahdid li kaifiyatil arsy, tanpa tentu kita untuk yakni menerka-nerka tentang bagaimananya aras dan dari apa terbuat aras. Yang jelas kata Imam Baihaqi, aras itu adalah jisim. Maksud jisim itu adalah yang konkret nampak itu, yakni makhluk. Seperti malaikat juga berjasad. Tapi jasad malaikat adalah diciptakan dari apa? Cahaya. Tapi malaikat itu berjasad. Sama hanya kita juga berjasad, namun jasad kita ya ini. Jin juga berjasad. Jasad jin diciptakan dari api. Aras pun berjasad, namun jasad aras ini yang kita tidak tahu diciptakan dari apa. Maka kita katakan wallahu a'lam, karena dia perkara gaib yang Allah rahasiakan bagi hamba-hambanya. Kecuali ada dalil aras terbuat dari emas misalnya, aras terbuat dari perak misalnya, tapi tidak ada dalil seperti itu. Tapi insyaallah cukup, insyaallah nanti kita lanjutkan kepada pembahasan sifat-sifat aras dan karakteristik aras serta kursi di poin berikut insyaallah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.